Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Sukmarianti. Hari ini bertugas menjadi moderator pada pertemuan kali ini. Oke, materi hari ini yaitu hadis tentang wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Ada pemateri yaitu yang pertama ada Kang Dafa, kemudian ada Teh Arimbi, ada Kang Sihab, Kang Azhari. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Semoga dilancarkan terus puasanya hingga akhir nanti ya. Langsung saja tidak berlama-lama, silahkan untuk materi yang pertama. Waktu dan teman. Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Sana Ishaq akhbarana Habban, hadasana Daud ibn Abil Futari, hadasana Abdullahi ibnu Buraidah an Yahya ibnu Yamaro an Aisyah zaudin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha akhbaratu annaha salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anitauni fakhbaraha Nabiullahi sallallahu alaihi wasallam annahu kana adaban yab'at suhulahu ala may yasya fajralahu rahmatan lil mu'minin falaisa min abdin yaqautu unu fama fayam khusu fi baladihi sabiron ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataballahu illa kana lahu mislu ajri syahid. Mungkin selanjutnya terjemahannya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Dipersilakan. Baik. Perkenalkan, nama saya Ika Ulia akan membacakan terjemahan dari hadis tadi. Menceritakan kepada kami Ishaq, mengabarkan kepada kami Habban, menceritakan kepada kami Daud bin Abi al-Furat, menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin Yamar dari Aisyah istri Nabi. Ia memberitahunya bahwa dirinya pernah bertanya kepada Rasulullah perihal taun atau wabah penyakit. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahunya, dahulu taun adalah siksa yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Lalu Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang mukmin. Tiada seorang hamba yang tertimpa taun kemudian menahan diri di negerinya dengan bersabar seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, melainkan baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya. Materi selanjutnya tentang istilah atau syarah hadis. Istilah taun berasal dari wajan ta'ul yang berakar dari kata ta'an yang memiliki arti penusukan, penikmatan, penikaman, pencemaran nama baik. Lalu kata ini menyimpang dari arti asalnya dan digunakan sebagai istilah bagi wabah mematikan. Ibnu Hajar al-Asqalani memaparkan definisi taun menurut beberapa ulama, diantaranya menurut Al-Khalil, taun adalah wabah. Menurut Ibnu Asir, pengarang kitab An-Nihayah, taun adalah penyakit yang mengotori udara dan merusak anggota tubuh. Menurut Abu Bakar bin Al-Rabi, taun adalah penyakit yang mematikan jiwa seperti sembelihan. Disebut demikian karena banyaknya orang yang terpapar dan mematikan dengan cepat. Menurut Ad-Dawudi, taun adalah benjolan yang muncul di setiap lipatan anggota tubuh. Itu merupakan wabah. Menurut Iyad, taun adalah bisul yang memborok yang keluar dari tubuh, sedangkan wabah adalah penyakit secara umum. Wabah disebut taun karena keduanya memiliki kesamaan, yaitu mematikan. Setiap taun adalah wabah dan setiap wabah adalah taun.
Menurut Ibnu Abdul Bar, taun adalah kelenjar yang muncul dari siku dan ketiak. Terkadang juga muncul dari kedua tangan, jari jemari, dan sebagainya. Menurut Al-Mutawalli, taun sejenis penyakit kusta. Taun memakan habis anggota tubuh penderitanya. Dan menurut Al-Ghazali, taun adalah bengkaknya seluruh tubuh oleh darah disertai demam atau mengalirnya darah ke sebagian anggota tubuh sehingga menjadi robek dan memerah. Terkadang juga dapat menghilangkan anggota tubuh tersebut. Menurut An-Nawawi, taun adalah bisul dan benjolan yang sangat menyakitkan, muncul disertai rasa panas yang menyebabkan warna kulit di sekitar benjolan berubah menjadi hijau, memerah, keunguan disertai debaran jantung dan muntah. Benjolan ini umumnya muncul di siku dan ketiak. Menurut sekelompok dokter di antaranya Abu Ali bin Sina, taun adalah zat beracun yang menyebabkan bengkak yang mematikan di anggota tubuh yang lunak, biasanya di bawah ketiak atau belakang telinga. Penyebabnya adalah darah busuk yang merusak organ sehingga berdampak pada menurunnya fungsi jantung yang mengakibatkan muntah, mual, dan jantung berdebar. Taun dapat melemahkan organ dan dampak terburuknya melemahkan organ-organ vital sehingga sedikit yang selamat dari penyakit ini. Dari beragam definisi taun dari para pakar di atas, Ibnu Hajar al-Asqalani menyimpulkan hakikatnya taun adalah benjolan yang muncul akibat letupan darah ke organ tubuh hingga rusak. Penyakit-penyakit lain yang muncul akibat rusaknya udara juga disebut taun sebagai bentuk mazod atau metafora karena terdapat persamaan, yaitu banyaknya korban jiwa yang ditimbulkan keduanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi. Oke, silakan pada materi selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya, saat menjelaskan hadis ini, Ibnu Hajar al-Asqalani mengutip hadis lain riwayat Ahmad. Taun adalah kesyahidan untuk orang-orang mukmin dan rahmat bagi mereka. Dan taun adalah akibat dari perbuatan keji bagi orang-orang kafir. Dalam hadis ini sangat jelas bahwasannya taun adalah rahmat yang hanya dikhususkan bagi orang-orang muslim. Apabila menimpa orang-orang kafir, itu sebagai azab yang dipercepat di dunia sebelum di akhirat. Dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi disebutkan datangnya taun akibat nampak perbuatan keji. Tidaklah perbuatan keji dilakukan suatu kaum hingga mereka melakukannya dengan terang-terangan, kecuali menyebarlah wabah taun dan kesakitan bagi mereka yang tidak pernah dirasakan oleh umat-umat sebelumnya. Meskipun hadis ini dinilai dhaif, namun ada hadis lain yang menguatkannya, yaitu hadis dari Ibnu Abbas dalam kitab Al-Muwatta. Tidaklah perbuatan zina marak terjadi pada suatu kaum, kecuali banyaknya kematian yang akan menimpa mereka. Dan hadis riwayat Al-Hakim, apabila perbuatan zina dan riba terang-terangan dilakukan di suatu wilayah, maka mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri. Pahala kesyahidan bagi orang-orang meninggal akibat ta'un diperoleh dengan beberapa syarat. Nah, ada beberapa syaratnya jika seorang dikatakan syahid. Yang pertama, sabar. Apabila orang itu bersabar, artinya ia tidak cemas dan khawatir terhadap apa yang menimpanya, melainkan ia menyerahkan urusannya pada Allah, serta merasa ridho atas ketetapannya, maka ia bisa dikatakan syahid. Yang kedua, berdiam diri di tempat terpaparnya wabah ta'un. Kemudian tidak keluar melarikan diri dari tempat itu. Yang ketiga, menyadari bahwa ta'un tidak akan menimpa kecuali
digariskan Allah untuknya. Namun, jika ia berdiam diri dengan perasaan takut dan cemas, atau menyesali mengapa dirinya tidak pergi keluar saja dengan anggapan apabila ia keluar, tidak akan terpapar ta'un dengan diamnya di tempat tersebut, menyebabkan dirinya terpapar. Maka yang seperti ini tidaklah memperoleh pahala kesyahidan, meskipun meninggal karena ta'un. Hal ini disebabkan karena pesimisme yang melahirkan keluh kesah dan marah atas takdir Allah, serta tidak menyukai pertemuan dengannya. Baik, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran yang dipetik dari hadis ya. Pelajaran yang dapat dipetik dari hadis. Yang pertama, dari pengertian ta'un yang diutarakan para pakar dapat diambil kesimpulan bahwasanya ta'un adalah jenis penyakit, khususnya dengan gejala tertentu. Jadi, setiap wabah yang menular belum tentu ta'un, kecuali sebagai analogi atau kiasan. Maka, pandemi COVID-19 bisa saja dianalogikan atau dikiaskan dengan penyakit ta'un ini. Yang kedua, Allah menurunkan wabah sebagai bentuk azab bagi umat-umat terdahulu, seperti Bani Israel. Adapun wabah yang menimpa orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad SAW adalah rahmat dan pahala kesyahidan dari Allah. Nah, rahmat karena sakitnya menjadi penghapus dosa-dosanya, dan pahala kesyahidan didapat bagi ia yang bersabar, mengisolasi diri, dan meyakini apa yang menimpanya adalah takdir Allah yang telah ditetapkan untuknya. Yang ketiga, perbuatan zolim yang dilakukan manusia adalah salah satu dari sebab terjadinya bencana di muka bumi ini. Sebagai contoh, penyerangan tentara Mongol di Baghdad pada tahun 1258 Masehi yang memakan banyak korban jiwa, menyebabkan terjadinya wabah ganas yang menyebar ke Syam. Begitu pula perbuatan keji seperti zina yang dilakukan secara terang-terangan juga menjadi sebab timbulnya wabah dan bencana di muka bumi ini. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, Allah telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Baik teman-teman, materi sudah disampaikan semuanya. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Kepada audiens, apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahru Abidin bin Abidin. Saya ingin bertanya, kan tadi apabila kita mengingat gitu ya, mengingat kejadian dulu gitu ya, ta'un. Ta'un itu disebabkan salah satunya itu dengan perbuatan zina gitu ya. Karena zina itu telah marak di mana-mana. Nah, menurut kalian gitu ya, apakah COVID-19 gitu terjadi itu diakibatkan karena zina gitu, karena perbuatan zina gitu. Karena kan apabila kita mengingat gitu ya, mengingat zina itu di negeri kita, di Indonesia itu ya telah marak gitu ya, terjadi di mana-mana. Karena kan zina itu kan terbagi 3 bagian gitu ya. Zina itu terbagi 3 bagian. Ada zina alaman gitu ya, zina yang dilakukan oleh panca indera gitu ya, baik penglihatan, penciuman gitu, ataupun yang lainnya gitu ya, seperti pendengaran dan yang lainnya. Nah, terus ada zina muhson sama guer muhson gitu.
Nah kan yang paling sering terjadi di Indonesia itu ya di negeri kita ini adalah jinah alaman gitu yang digunakannya itu digunakan dalam perzinahan itu yaitu seperti pandangan gitu dan yang lainnya. Nah, apakah disebabkan oleh itu gitu COVID-19? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kang Dwi. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, baik. Selagi menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, silahkan Kang Pihak dilanjutkan yang tadi. Oke, baik. Pertanyaannya itu, apakah COVID-19 ini adalah dampak dari akibat maraknya perzinahan yang ada di Indonesia? Nah, menurut pandangan kelompok kami, jika mengaitkan antara satu dengan yang lain, tentu bisa saja, gitu ya, bisa saja. Namun, menurut pandangan kami, yang terjadi itu mungkin zina itu mungkin salah satunya karena yang namanya penyakit atau taun itu tuh yang pasti secara logika itu kan akibat dari dirinya sendiri gitu. Artinya maksudnya dirinya sendiri yang kurang bisa mengurus. Kan pernah dijelaskan, kita juga tahu bahwasannya telah dampak kerusakan di langit dan di bumi akibat dari tangan-tangan manusia. Nah, begitu. Jadi segala penyakit atau apapun yang muncul dalam diri kita itu adalah akibat dari perbuatan diri kita sendiri gitu. Kita sendiri yang kurang baik terhadap lingkungan, kurang mengurusnya, bahkan ke diri sendiri pun mungkin kurang baik juga begitu. Nah, akibatnya datanglah taun atau penyakit. Lalu bagaimana dengan zina? Apakah itu juga termasuk? Nah, mungkin ini salah satunya juga kalau kita melihat dalam hadis ini itu adalah akibat dari banyaknya perzinahan, sah-sah saja begitu. Namun tidak bisa menjadikan itu satu acuan bahwasannya COVID-19 ini akibat dari adanya zina. Memang sah saja, namun itu tidak juga bisa dijadikan acuan begitu. Tidak bisa dijadikan acuan bahwasanya ini adalah akibat dari banyaknya perzinahan begitu menurut kelompok kami. Nah, itu dalam pandangan agama ya. Nah, adapun mengenai COVID-19 ini muncul dari mana sih? Nah, kita ada pemateri yang lain akan menjelaskan mengenai penjelasan medisnya tentang COVID-19 ini. Silakan kepada materi untuk menjelaskan. Baik, Kang Dapa dilanjut. Oke, dari sisi medis ya, yang pernah saya tahu, jadi COVID-19 ini itu semacam penyakit yang mungkin enggak cukup parah, katanya enggak cukup parah, tapi itu menyerang mental gitu. Jadi enggak langsung ke fisik, tapi ke mental dulu baru ke fisik gitu. Jadi saya sempat nanya dalam sisi medis kan ya saya juga sempat kena gitu kan, sempat kena COVID. Jadi itu tuh nggak kena ke fisik dulu, tapi kena ke mental. Jadi kayak sempat down atau imunnya turun. Nah, dari situ imunnya turun ini baru si COVID ini berkembang hingga bisa menimbulkan sesak napas, terus kayak gagal jantung ataupun lari ke otak dan segalanya lah gitu. Ya mungkin sebagian orang nggak percaya itu apa itu adanya COVID, tapi ya di sini saya percaya, saya merasakan sendiri apa yang mungkin emang ya gejalanya itu ada di saya waktu itu gitu. Ya mungkin dari sisi medis nggak bisa dibilang ini apa ya hasil kayak
tadi yang Bang Sihab jelaskan atau perzinahan ataupun apapun itu, tapi dikarenakan ini adalah kesalahan genetik dari faktor virus itu sendiri gitu. Terima kasih. Mungkin seperti itu dari pandangan medisnya ya. Nah, seperti itulah disimpulkan bahwasannya kita memang sah-sah saja bila dikatakan COVID ini akibat dari adanya maraknya perzinahan di Indonesia, itu sah-sah saja. Namun itu juga tidak bisa dijadikan acuan kalau COVID-19 ini juga akibat dari zina saja begitu, karena yang namanya taun juga atau penyakit itu ditimbulkan dari kitanya sendiri gitu. Seperti yang saya katakan tadi. Nah, lalu zina yang mana begitu? Zina yang mana? Ya tentu saja zina itu kan terbagi-bagi lagi. Adapun yang paling lumrah itu adalah zina alamah seperti yang dikatakan tadi, itu mengenai penglihatan, melalui penglihatan, pendengaran, melalui pemikiran yang suka membayangkan hal aneh gitu ya. Terus nonton-nonton gitu. Nah, seperti itu mungkin jawabannya gimana? Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada materi yang sudah menjelaskan dan memaparkan jawabannya. Gimana Bang Dwi? Sudah puas? Ada nggak ya yang Alhamdulillah. Dwi? Cuma Ada. masih ada satu pertanyaan lagi gitu ya yang belum dijawab. Itu kan ada tambahannya gitu. Waktu dari itu kan di chat. Ya, Coba alhamdulillah yang diulang tadi bisa gak? Zidan. Jadi yang tadi itu kan bahwasannya jadi penyakit itu adalah hikmah gitu ya bagi umat muslim gitu. Nah, di sini muslim yang mana dulu gitu maksud saya itu kan ya yang apa namanya itu yang membangkang banyak gitu ya, yang taat banyak. Nah, jadi muslim yang mana dulu atau semuanya gitu bagi umat muslim semuanya atau hanya pilihan umat muslim pilihan saja gitu. Rahmatnya tuh. Baik, izin menjelaskan ya. Gimana moderator? Silakan Bang Sihab. Oke, baik. Seperti yang telah kita ketahui semua bahwasanya kita nggak jauh-jauh ya. Kita ambil dari dalil awal yang paling lumrah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Sundanya ya, kalau nyebat dengan Allah, sifat Allah Ar-Rahmani zat anu maparing hikmat ageng ya Allah di dunia walatra kasadana makhluk. Nah, sifat Ar-Rahman. Sifat Ar-Rahman dalam Bismillahirrahmanirrahim itu para ulama menyebutkan, menjelaskan bahwasanya Rahman Allah, kasih sayang itu semuanya kena, baik muslim maupun non-muslim. Hanya saja kenikmatan itu hanya berlaku di dunia. Artinya semua makhluk yang diciptakan oleh Allah, entah dia muslim atau non-muslim, kasih sayang Allah ketika di dunia itu kena. Hanya mungkin kasih sayang yang diberikan itu hanya 1% dari 100%. 1% dari 100%. Gitu kasih sayangnya. Kenapa kok kita juga sering berpikir kan, kenapa kok orang kafir, orang non-muslim, bukan Islam, tapi lebih kaya dibandingkan orang Islam. Kok kenapa begitu? Ya karena memang rahmat Allah seperti yang dikatakan tadi, itu semuanya kena. Baik non-muslim maupun tidak, begitu. Semuanya kena. Lalu, bagaimana dengan tadi, apakah taun itu adalah rahmat bagi muslim juga, atau muslimin? Ya tentu, taun adalah rahmat bagi semuanya. Bagi muslimin, wal muslimat. Seperti yang kita tahu bahwasanya muslim itu orang artinya adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Kalau orang mukmin adalah orang yang beriman kepada Allah. Beda antara orang mukmin dengan orang muslim.
Makanya sering dipisah antara mukminin dan muslimin. Karena apa? Karena orang yang iman udah pasti muslim, sedangkan orang yang muslim belum tentu dia beriman. Banyak begitu. Banyak yang seperti itu. Seperti itu jelasannya. Jadi kebanyakan yang di kita itu adalah orang muslim. Dia emang muslim. Kebanyakan itu orang muslim. Iya, orang muslim. Tapi dia nggak beriman begitu. Dia KTP-nya muslim. Dalam KTP-nya muslim. Datang ke masjid, dia datang ke masjid. Cuman datangnya itu kadang ada yang nggak bawa iman gitu. Artinya datang sedatang-datangnya aja begitu. Bukan karena karena dia tahu dalil bahwasannya kita ini diperintahkan untuk sholat. Dia datang kan datang aja gitu. Nah seperti itu mungkin ya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Kang Sihat. Bagaimana tanggapannya Kang Dwi? Ya, alhamdulillah. Jawabannya dari yang pertama sama yang kedua, alhamdulillah gitu ya, dapat terima gitu dan baik-baik. Sangat cukup sekali. Baik, terima kasih. Oke teman-teman, berhubung sekarang sudah memasuki pukul 17.00, sudah 1 jam. Kita akhiri pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Sama-sama.